Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, saat ini kita akan kembali melihat pembahasan Abu Syuja tentang masalah salat, ya. Kembali beliau menyinggung tentang salat-salat sunnah yang sudah semestinya dijaga oleh seorang muslim. Beliau katakan di sini ini adalah salat sunnah yang muakkad. Artinya ditekankan, artinya betul-betul benar dijaga oleh setiap muslim. Di sini beliau sebutkan ada 3 salat tersebut. 2 salat di sini dilakukan boleh setiap saat, sedangkan 1 salat yang lainnya itu dilakukan di bulan Ramadan. Yang pertama di sini kata beliau adalah salat lail, salat malam. Kemudian yang kedua kata beliau adalah salat duha, dan yang ketiga adalah salat tarawih. Yang ketiga adalah salat tarawih. Yang pertama salat malam. Salat malam di sini adalah salat sunnah mutlak. Artinya di sini kita mengerjakan salat sunnah mutlak tersebut, ya, tidak dibatasi rakaatnya. Ya, jadi boleh kita melakukan minimalnya itu 2 rakaat, maksimalnya tidak terbatas, ya, dan nanti ditutup dengan salat witir, ya, dan nanti salat malam ini ditutup dengan salat witir. Kemudian yang kedua, ya, salat duha. Ya, salat duha ini adalah juga termasuk salat sunnah yang dikerjakan di pagi hari, ya, mulai dari waktu duha ketika matahari sudah setinggi tombak sampai sebelum matahari tergelincir ke barat. Jumlah rakaatnya di sini minimalnya 2 rakaat, maksimalnya kata Ibnu Qasim Al-Ghazzi, ya, penulis Fathul Qarib yang menjelaskan perkataan Abu Syuja di sini, beliau katakan adalah maksimalnya 12 rakaat. Namun wallahu alam pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, salat duha tidak dibatasi rakaatnya. Salat duha tidak dibatasi rakaatnya. Kemudian salat duha ini yang paling afdal, yang paling bagus, ya, sebagaimana kata Imam Nawawi, itu dikerjakan ketika matahari itu mulai panas. Ya, artinya sudah di siang hari. Ya, karena Nabi SAW itu katakan salatul awabin, salat duha disebut dengan salat awabin, yaitu salat orang-orang yang kembali taubat, itu dilakukan inda termidal fisal, yaitu ketika unta-unta, anak-anak unta itu sudah merasakan terik matahari. Artinya sholat duha itu dilakukan paling afdol, dilakukan ketika matahari sudah mulai memanas. Nah, kemudian untuk sholat yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih di sini adalah sholat yang sama tadi dengan sholat lail, sholat malam, sehingga tata caranya pun sama. Namun sholat tarawih di sini dilakukan sebelum tidur di awal malam, ya, sebelum tidur di awal malam. Jumlah rakaatnya di sini kata Ibnu Qasim Al-Ghazzi adalah 20 rakaat untuk salat tarawihnya, baru nanti ditutup dengan witir dengan rakaat yang ganjil. Ini dilakukan di setiap malam-malam bulan Ramadan dan disunahkan dilakukan secara berjamaah, ya, dan disunahkan dilakukan secara berjamaah. Adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah 11 rakaat, tetapi apa yang beliau tunjukkan itu tidak merupakan batasan, karena dalam hadis dikatakan tentang salat sunnah, ya, Nabi SAW itu mengatakan salatul laili wan nahar masna masna. Salatul laili wan nahar masna masna. Salat malam dan salat yang dilakukan di siang hari itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau menjawab hal ini ketika ditanya tentang masalah salat malam. Ya, ditanyakan tentang masalah salat malam, beliau katakan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa dibatasi. Seandainya ada batasan tentu akan beliau sebutkan salat malam tersebut itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, namun jangan lebih daripada 11 rakaat. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat malam di sini tidak dibatasi jumlah rakaatnya, dan lebih afdol di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau di sini menyinggung kalau ada yang melakukan 4 rakaat sekaligus salam, dia katakan di sini lam yasih, sholat tarawihnya tidak sah. Namun pendapat yang lebih tepat di sini seperti yang dipilih oleh Imam Nawawi, orang yang melakukan 4 rakaat sekaligus langsung salam, tetap sholat tarawihnya dikatakan sah. Dan waktunya untuk sholat tarawih di sini adalah dari isya sampai datang waktu fajar subuh. Dari isya sampai datang waktu fajar subuh, dan ini juga yang menunjukkan juga waktu sholat malam. Namun untuk sholat lail, sholat malam atau sholat tahajud itu lebih afdal dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan siapa yang meminta kepada Allah maka dia akan dikabulkan doanya, ya, dan barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan ampunan. Nah, inilah 3
sholat sunnah yang beliau katakan adalah yang sangat ditekankan, muakkad. Mudah-mudahan kita bisa terus rutin menjaganya. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, bahwasanya amalan yang paling bagus adalah amalan yang kontinu, yang rutin walaupun jumlahnya sedikit. Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kontinu, yang rutin dilakukan walaupun jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan untuk beramal soleh. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.